وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat buka mata, buka hati, para pencari bukti kebenaran yang sejati. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan, dalam bimbingan dan naungan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dikuatkan iman Islam kita hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada tayangan kali ini saya buat karena beberapa hari yang lalu saat saya browsing mencari materi, saya menjumpai lagi dengan sebuah website propaganda tetangga sebelah. Ya, tetangga sebelah tahu kan yang dimaksud. Propaganda ini bisa dilihat dari nama websitenya yang terkesan islami, dilengkapi dengan ilustrasi yang islami pula. Lalu isinya juga terkesan islami, yaitu dicantumkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu dengan mencantumkan kelebihan surat Al-Fatihah. Tetapi ada tapinya nih, itu dikaitkan, jalan yang lurus tersebut dikaitkan dengan Isa sebagai jalan keselamatan. Ini kan jelas-jelas bisa membahayakan akidah saudara-saudara muslim kita yang masih awam. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tersebut, yaitu tentang Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya bimbinglah atau tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini sering digunakan oleh para misionaris Kristen tetangga sebelah untuk mengguncang iman umat Islam, khususnya yang awam, dengan mengkaitkan Al-Fatihah ayat ke-6 tersebut dengan Quran Surat Al-Zukhruf ayat 63 dan 64, yang artinya ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Di ayat ke-64, sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Nah, kaum Kristen lalu mengklaim bahwa jalan yang lurus itu adalah Yesus. Acuannya adalah dalam Alkitab pada Yohanes pasal 14 ayat ke-6 pada terjemahan baru, yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu bagaimana sebaiknya kita menyikapi atau menjawab hal tersebut? Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan bagi sahabat buka mata buka hati bisa klik tombol like, share maupun subscribe-nya. Terima kasih. Oke sahabat, sebenarnya untuk menjawab hal tersebut bisa dengan berbagai cara. Pertama, cara mudah dengan membaca ayat berikutnya, ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah. Kedua, membaca tafsir dari para ulama terpercaya. Ketiga, menggunakan dalil dari Alkitab yang disampaikan misionaris Kristen sebagai senjata untuk menjawab masalah tersebut. Yang perlu sahabat ketahui, misionaris Kristen sering menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengutipnya tidak dengan lengkap, alias dengan cara memotong ayat yang diinginkannya sesuai dengan kemauan dan tujuan mereka. Tujuannya ya apalagi kalau bukan untuk menggoyahkan iman kaum muslimin, khususnya yang awam. Jadi mari kita biasakan kalau membaca ayat maupun terjemahan Al-Quran itu dengan melihat konteksnya. Bisa dilihat beberapa ayat sebelum maupun sesudahnya, sehingga maksud dari isi ayat yang disampaikan tidak terputus maupun rancu. Nah, dalam kasus Al-Fatihah
ayat ke-6 ini sebenarnya jawaban dari doa tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu langsung dijawab pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat ke-7 yang berbunyi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi petunjuk jalan lurus yang kita minta itu adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Mengenai siapa orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang dimurkai dan yang sesat akan dibahas pada poin berikutnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, petunjuk atau hidayah pada ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah ini berarti berikanlah ilham kepada kami, berikanlah taufik kepada kami, berikanlah rezeki kepada kami, serta berikanlah anugerah pada kami. Lalu Ibnu Katsir juga menulis, mengapa seorang mukmin selalu minta petunjuk atau hidayah setiap saat? Jawabannya adalah seorang hamba selalu membutuhkan Allah setiap saat dan situasi agar diberi keteguhan, kemantapan, penambahan, dan kelangsungan hidayah. Karena seorang manusia tidak kuasa memberikan manfaat atau mudarat kepada dirinya sendiri kecuali Allah yang menghendaki. Menurut tafsir Al-Azhar kayak Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka, petunjuk atau hidayah pada ayat ke-6 ini dapat berarti agar dianugerahi kecerdikan dan kecerdasan untuk membedakan yang benar dan yang salah, ataupun untuk diberi petunjuk supaya dapat mengatasi sesuatu yang sulit. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan meminta ditunjuki jalan yang lurus ialah mohon ditunjuki agama Allah yang benar. Pada tafsir ayat ke-7 Al-Fatihah, baik dalam tafsir Ibnu Katsir maupun Buya Hamka, sepakat bahwa orang-orang yang diberi nikmat adalah sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat ke-69, yaitu para nabi, para shodiqin atau pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Itu adalah yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksud mereka yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu pengetahuan tentang kebenaran tetapi tidak mengikuti atau mengamalkannya sehingga mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Maidah ayat ke-60. Sedangkan maksud dari orang-orang yang sesat adalah orang Nasrani yang tidak memiliki ilmu agama. Mereka diperumpamakan bagaikan orang yang bepergian hendak menuju kepada sesuatu, namun mereka tidak memperoleh petunjuk kepada jalannya sehingga menjadi tersesat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Maidah ayat ke-77. Kaum Kristen mengklaim bahwa jalan yang lurus itu adalah Yesus, seperti tercantum dalam Alkitab pada Yohanes pasal 14 ayat ke-6 terjemahan baru yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini oleh tetangga sebelah diklaim sebagai jalan yang lurus. Itu adalah Yesus yang dikaitkan dengan Quran Surat Al-Zukhruf ayat ke-64 seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi. Lalu apakah benar jalan yang lurus itu hanyalah milik Yesus atau melalui Yesus saja? Para sahabat, sebenarnya jalan yang lurus yang dimaksud adalah tauhid atau mengesahkan Allah, Tuhan alam semesta. Ini juga diajarkan oleh Nabi Musa atau juga disebut Moses atau Moshe dalam bahasa Ibrani, yang termaktub pada kitab Torah atau Pentateuch atau 5 kitab Musa.
Ini saya kutip dari situs milik kaum Yahudi, yaitu pada Shemot atau Exodus atau Keluaran pasal 20 ayat 3 yang berbunyi, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. dalam komentar atau tafsir versi Yahudi atas ayat ini disebutkan secara jelas bahwa tidak boleh ada yang bukan Tuhan untuk dijadikan sebagai Tuhan oleh manusia. Sedangkan pada ayat yang sama, kalau dalam versi Alkitab terjemahan baru, itu pada kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 terjemahannya menjadi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sebenarnya ada masalah pada terjemahan ini, yaitu pada penggunaan kata Allah. Di sini saya membacanya Allah ya, bukan Allah, karena ini konteks Alkitab. Kata Allah ini pada ayat ini digunakan sebagai generic name atau gelar, bukannya proper name atau nama diri. Untuk pembahasan masalah penggunaan kata Allah sebagai generic name atau gelar, bukannya proper name atau nama diri, ini insya Allah akan ada pembahasan tersendiri nanti. Berikutnya, jalan yang lurus atau tauhid juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada Quran surat An-Nisa ayat 36. Pada Quran surat An-Nisa ayat 68. Pada Quran surat Al-An'am ayat 153. Pada Quran surat Al-An'am ayat 161. Pada Quran surat Al-Hijr ayat 41. Lalu pada Quran surat An-Nahl ayat 9. Quran surat Al-Mu'minun ayat 73. Quran surat Yasin ayat 61. Quran surat Asy-Syura ayat 52. Nah, itu adalah beberapa ayat dari beberapa surah yang menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan jalan yang lurus pula, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Semoga penjelasan barusan bisa membuat para sahabat buka mata buka hati menjadi lebih paham akan istilah yang disebut jalan yang lurus. Oke sahabat, simpulan dari pembahasan sebelumnya, berdasarkan dalil-dalil yang sudah saya sampaikan tadi, sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta, Rabbul Alamin. Seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Berikutnya pada Devarim atau Deuteronomi atau Ulangan pasal 6 ayat 4, ini berupa syahadatnya kaum Yahudi. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sedangkan pada Alkitab terjemahan baru bisa dilihat pada Markus pasal 12 ayat 29 yang berbunyi, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu pada kitab Yohanes pasal 7 ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.